Tentang anatomi perhitungan. Halo guys, Selamat siang netizen, ketemu lagi dengan saya Ucat Fisioterapi. Mohon maaf selama ini saya tidak aktif di dalam video-video kami, dan pada saat ini karena permintaan sahabat, teman yang kebetulan penyintas COVID-19 dan mereka isoman, mereka minta supaya saya membuat video latihan pernafasan untuk penyintas COVID-19 yang isoman di rumah. Video saya kali ini diperuntukkan untuk penyintas COVID-19 yang isoman di rumah dengan gejala yang tidak berat dan tidak memakai alat bantu pernafasan. Pasien penyintas COVID-19 yang dengan gejala berat dan menggunakan alat bantu pernafasan atau menggunakan oksigen, tentunya latihan pernafasan harus di bawah pengawasan dokter atau fisioterapis yang merawatnya. Untuk itu, saya tegaskan lagi bahwa latihan ini hanya diperuntukkan penyintas COVID-19 yang isoman di rumah dengan gejala ringan dan tidak menggunakan alat bantu nafas ataupun memiliki gejala yang lebih berat. Tujuan latihan pernafasan ini untuk penyintas COVID-19 adalah melatih refleks nafas. Kenapa refleks nafas dilatih? Karena ketika penyintas COVID-19 ini mengalami sesak nafas, pada umumnya mereka takut untuk bernafas. Sehingga dengan latihan pernafasan ini, mereka akan lebih berani melakukan nafas ketika sesak nafas datang. Selain itu juga membersihkan saluran nafas. Dengan latihan pernafasan ini, saluran nafas akan bersih. Sehingga ventilasi udara, pertukaran gas, pertukaran udara dari dan ke paru-paru akan lebih lancar. Sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh akan tercukupi. Selain itu juga mengembangkan paru-paru. Dengan latihan pernafasan, paru-paru kita akan berkembang. Ketika kita inhale, ketika kita menghirup udara dengan penuh, otomatis paru-paru akan mengembang. Dengan paru-paru mengembang berarti akan terisi penuh. Nah, dengan demikian oksigen pun akan didapatkan lebih banyak dan paru-paru akan bisa terisi maksimal. Selain itu juga akan membantu mengurangi nyeri dada, di mana pasien penyintas COVID-19 itu selain sesak nafas, batuk, juga akan ada nyeri dada. Dengan ventilasi paru yang bagus, dengan pernafasan yang bagus, nyeri dada akan bisa terkurangi. Berikutnya akan mendapatkan relaksasi. Dengan pernafasan yang bagus, otomatis badan kita akan rileks, tubuh akan rileks, pernafasan akan lebih lancar, sehingga pasien penyintas COVID ini bisa tidur dengan nyenyak dan bisa istirahat. Dengan demikian, tentunya akan membantu sekali mereka yang sedang sesak nafas, ketakutan, nafas, kemudian stres, sehingga tidak bisa tidur. Dengan latihan ini, mereka akan rileks dan bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita lakukan latihan ini. Baik, marilah kita mulai latihan pernafasan ini. Pertama, dengan menggerakkan bahu, memutar ke depan dan ke belakang, disertai dengan tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Kita putar bahu ke belakang dengan tarik nafas. Kemudian bahu diputar ke depan. Kemudian bahu diangkat ke atas dan diturunkan.
Selanjutnya, mengangkat kedua tangan ke atas sambil tarik nafas dan menghembuskan ketika tangan diturunkan. Selanjutnya, tangan kita di samping, direntangkan ke samping, ditarik ke samping, kemudian ketika mengangkat tangan, kita menarik nafas dan menurunkan ketika kita buang nafas. Kita lanjutkan latihan nafasnya dengan menarik dada ke samping disertai dengan mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, meliukkan dada ke samping, kita inhale, kita ambil nafas. Sebaliknya, latihan nafas ini dilakukan semampunya. Ketika kita mampu 5 kali, kita lakukan 5 kali, masing-masing 5 kali. Tapi kalau kita mampu 3 kali, lakukan 3 kali. Tapi kalau kita mampu 10 kali, lakukan masing-masing 10 kali. Tergantung dari keadaan masing-masing. Tergantung dari keadaan tubuh kita dan kemampuan nafas kita. Selanjutnya, latihan nafas dengan mengembangkan diafragma. Latihan ini penting, yaitu kita menggembungkan dada kita saat bernafas. Latihan berikutnya adalah latihan nafas perut. Dengan mengembangkan perut kita saat kita tarik nafas. Jadi, tangan kita bisa diletakkan di perut untuk merasakan bahwa perut kita yang mengembang. Tarik nafas dengan mengembangkan perut. Selanjutnya adalah latihan nafas dengan nafas dalam. Prinsipnya adalah tarik nafas lewat hidung sepanjang mungkin, semampu mungkin. Kemudian tahan 2 hitungan. Kemudian lepaskan dengan mulut mengatup, dengan mulut mencucu. Jadi buang sepanjang mungkin. Usahakan napas ini adalah napas perut, sehingga kita sambil melatih nafas perut sekalian nafas dalam. Mari kita mulai. Latihan berikutnya adalah latihan nafas disertai dengan huffing. Huffing ini maksudnya kita waktu buang nafas dengan mulut terbuka dan dihentakkan. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, dihentakkan, dibuang
dengan mulut terbuka. Seperti ini. Berikutnya adalah latihan nafas dengan coughing, dengan batuk. Caranya, tarik nafas lewat hidung, sedalam mungkin, ditahan 2 detik, baru dibatukkan. Usahakan batuk itu 2 kali. Jadi batuk pertama itu melontarkan lendir yang ada di dalam saluran nafas, dan batuk kedua itu mengeluarkan lendir keluar. Selanjutnya adalah latihan nafas dengan posisi. Posisi yang dimaksud adalah dengan posisi tidur. Latihan nafas berikutnya yaitu dengan posisi tidur. Posisi yang disarankan adalah bantal ditaruh di bawah perut kita, kemudian posisi kepala menyamping kanan atau kiri, kita menarik nafas lewat hidung dan membuangnya lewat mulut. Latihan nafas ini lebih cenderung untuk latihan nafas perut, sehingga kita mudah sekali merasakan bahwa yang berkembang adalah perut kita, karena perut kita diganjal dengan bantal. Usahakan ganjal bantal ini bantalnya yang keras, sehingga waktu kita tindih dia tidak ambles. Kemudian kalau kita mau dengan posisi miring, adalah semacam gini. Kaki kita posisinya semacam gini dengan rileks, atau kepala kita boleh diberi bantal. Kita nafas. Posisi miring ini bisa miring kanan ataupun miring kiri. Silahkan dibagi masing-masing, kanan berapa kali ataupun kiri berapa kali. Atau posisi lain yang disarankan dalam latihan nafas ini adalah posisi child position. Posisi ini sekalian dengan postural drainase. Artinya, bila ada lendir di dalam paru atau ada lendir di saluran nafas, dengan posisi ini lendir itu bisa mengalir. Sekaligus kita bisa latihan pernafasan, dan sekaligus pula kita bisa huffing ataupun coughing. Jadi bisa sekalian mendorong lendir supaya keluar dari saluran nafas kita. Mari kita mulai dengan huffing dan nanti dilanjutkan dengan coughing. Atau ada satu posisi lagi dengan posisi setengah duduk. Kalau kita isoman di rumah, mungkin bisa
duduk di tempat tidur dengan menumpuk bantal. Kebetulan saya ada kursi malas sehingga bisa dilakukan seperti ini. Posisi yang disarankan untuk latihan nafas ini juga dengan posisi setengah duduk, di mana kita bisa menumpuk bantal di tempat tidur sambil menyandar, kurang lebih sudutnya antara 45 sampai 60 derajat. Kita tarik nafas. Ini bisa disertai dengan mengangkat tangan juga. Bisa ke samping juga. Demikianlah kira-kira latihan nafas pada penyintas COVID-19 yang bisa saya share ke teman-teman netizen yang kebetulan pada saat ini sedang tidak beruntung dan terkena dampak COVID-19 dan isoman di rumah. Latihan ini boleh dilakukan. Paling tidak akan membantu transportasi oksigen ke dalam tubuh kita, sehingga saturasi oksigen ke dalam tubuh akan terbantu. Cukup sekian dulu, sampai pada video-video kami berikutnya. Salam sehat selalu, ikutin anjuran pemerintah dengan 3M, jaga jarak, pakai masker selalu, dan selalu sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.